Kecelakaan terjadi di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang, Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu siang. Kecelakaan melibatkan 7 kendaraan penumpang dan 1 kendaraan angkut jenis truk box. Kejadian bermula ketika sejumlah kendaraan melintas di ruas Tol Pejagan menuju arah Semarang. Kendaraan yang melaju paling depan mengalami gangguan jarak pandang akibat terhalang asap pembakaran rumput ilalang di pinggir jalan tol. Pengemudi lantas melakukan rem mendadak yang mengakibatkan kendaraan di belakangnya saling menabrak. Tadi saya melihat kabut asap pengap banget. Begitu saya mau melintasi itu benar-benar udah gelap gulita. Pikiran saya udah wah kayak kiamat gitu kan. Ternyata di depan saya itu udah 6 unit beruntun. Nah, baru saya yang nyusul belakang. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang tewas dan 19 lainnya terluka. Korban tewas adalah Muhammad Singgi Adika, putra bungsu dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Amir Yanto. Usai dimandikan dan diselatkan, jenazah dibawa oleh keluarga menuju kampung halaman. Sementara korban luka dirawat di 2 rumah sakit di Kabupaten Brebes, yakni Rumah Sakit Bakti Asih dan Rumah Sakit Mutiara Bunda. Insiden kecelakaan ini dalam penanganan Polres Brebes. Beliau Muhammad Singgi Andika, putranya dari Pak Dr. Amir Yanto. Sehingga kami verifikasi ternyata betul beliau putranya Pak Amir Yanto. Jasara Harja menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban luka kecelakaan. Adapun korban tewas, Jasara Harja akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Adapun untuk besaran santunan korban meninggal dunia adalah 50 juta dan yang mengalami luka-luka telah dijamin oleh Jasara Harja ada sebesar 20 juta dan seluruh biaya perawatannya akan ditagihkan oleh rumah sakit kepada Jasara Harja. Sony Susmana, pakar keselamatan berkendara sekaligus pengajar senior di Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, angkat bicara soal kecelakaan di Tol Pejagan Pemalang. Menurut Sony, setidaknya ada 2 hal yang harus dilakukan oleh pengendara ketika jarak pandang terbatas, yaitu mengurangi kecepatan dengan menyalakan lampu senja atau berhenti. Jadi ketika memang sudah benar-benar berbahaya, kita nyalakan lampu senja. Kalau memang jarak pandangnya sudah sangat terbatas, biasanya sampai dengan misalnya 5 atau 10 meter, ya dia harus segera memutuskan mengurangi kecepatan atau berhenti. Karena kita tidak bisa berkendara dengan seolah-olah mata tertutup. Ya kan, jarak pandang terbatas kan artinya mata tertutup. Sony menambahkan dalam berkendara, para pengemudi juga harus memiliki 3 sikap lain, yakni mengidentifikasi bahaya di sekitar jalan, lalu memprediksi risiko yang dihadapi, dan terakhir mengambil keputusan apakah akan menghindar, berhenti, atau melanjutkan perjalanan. Selain harus memiliki insting yang baik ketika berkendara, pengemudi juga tidak boleh menyalakan lampu hazard ketika jarak pandang terbatas. Karena hazard hanya boleh dinyalakan ketika mobil akan berhenti atau berada di kecepatan di bawah 20 km per jam. Jika mobil masih mampu berjalan di atas 30 km per jam, tidak disarankan untuk menyalakan lampu hazard karena bisa mispersepsi dengan kendaraan lainnya. Berkendara memang penuh risiko, namun sebagai pengendara yang bijak ada baiknya untuk mempelajari cara menghadapi segala situasi yang dapat terjadi di jalan, termasuk ketika jarak pandang terbatas. Sehingga kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan bagi diri sendiri dan juga bagi pengendara lain. Tim Liputan CNN Indonesia.